Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu bertatap muka via suara Zoom atau maaf, bukan suara Zoom ya. Suara rekaman ini. Pada kesempatan ini kita masuk kepada bab 3 kemarin, yang poin kemarin sudah disampaikan di kelas. Hari ini adalah pertemuan kembali ya. Lama waktunya adalah 4 jam pembelajaran ya. 4 jam pembelajaran, kemudian masih mapel PKWU ya. Isi dasarnya adalah memahami perencanaan usaha budidaya unggas petelur meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Itu kompetensi dasarnya atau kemampuan yang harus kalian capai. Kemudian next, tujuan pembelajarannya ini ya kemarin sudah disampaikan di kelas. Tujuan pembelajaran PKWU ini ya bisa dibaca. Kemudian dilanjut ya, kemarin sudah A di PowerPoint yang kemarin. Sekarang melanjut yang bagian A, masih bagian A. Oke, dalam berwirausaha hal penting yang harus diperhatikan adalah pemasaran produk yang dihasilkan. Kalau produknya sudah ada, maka kita harus bisa cara memasarkannya. Ya. Kunci daripada sebuah pemasaran yaitu komunikasinya. Komunikasinya harus luas gitu. Sebelum mulai wirausaha, terlebih dahulu Anda harus memahami pemasaran produk budidaya yang dihasilkan. Itu harus memahami dulu produk budidaya yang dihasilkan, seperti unggas telur. Nah, kita itu mau jual telur, kalau misalkan dalam unggas telur, atau kita mau membudidayakan unggas apa gitu, unggas jenis apa. Nah, itu harus diperhatikan dulu. Kemudian tantangan dalam berwirausaha adalah pemasaran produk yang dihasilkan. Itu tantangannya, itu emang pemasaran produk yang dihasilkan. Kalau kita bisa menghadapi tantangan itu, maka kita akan menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Keberhasilan wirausaha sangat ditentukan oleh peluang pasar dari produk yang dihasilkan. Peluang, maka sebelum melaksanakan berwirausaha itu kita harus pandai dalam membaca sebuah peluang. Gitu ya. Jangan jauh-jauh peluangnya, di lingkungan kita aja, sekitar gitu ya. Sebelum mulai wirausaha, terlebih dahulu pelajarilah produk sejenis apa yang sudah ada di pasar. Contoh, kita akan menjual sebuah telur ayam atau telur bebek. Gitu. Di daerah kita sudah ada belum telur ayam, telur bebek? Kalau sudah ada, apa yang jadi masyarakat itu suka kepada produksi telur itu ya, atau unggas? Nah, kemudian apa yang masyarakat itu tidak suka kepada telur tersebut? Nah, itu harus bisa diantisipasi. Kalau masyarakat suka, ya banyak sukanya, maka itu adalah peluang bagaimana lebih bagus lagi. Tapi kalau ada di situ di masyarakat tidak suka, gitu ya, terhadap produksi, maka di situ kita cari kenapa mereka itu tidak suka. Tutup oleh kita, ya. Hal yang tidak suka dari masyarakat itu tutup dengan kita menyajikan produk atau telur yang higienis gitu. Agar produk yang dihasilkan dapat diterima oleh pasar, buatlah hasil produk budidaya menjadi lebih baik dari produk sejenis yang sudah ada. Harus lebih baik. Seperti moto kita ya, harus lebih baik. Perlu kamu perhatikan bahwa produk budidaya unggas petelur berfungsi sebagai pangan. Kemarin sudah disampaikan ya pertemuan kemarin. Dalam proses yang dilakukan harus mengacu pada cara budidaya ternak yang baik. Yang baik ya, tidak menghalalkan segala cara. Sehingga dapat menghasilkan pangan yang sehat dan higienis. Ini
yang dituju oleh masyarakat sehat dan higienis. Nah, itu pembahasan kali ini. Nah, kalian di rumah ya bersama kelompoknya nanti bisa gabung. Coba lakukan observasi di wilayah tempat tinggal Anda. Itu observasi di daerah Anda, dekat rumah gitu ya. Apakah sudah ada yang melakukan budidaya unggas petelur? Bapak yakin ada. Baik itu telur ayam, telur bebek, telur ayam kampung, kemudian telur puyuh dan lain sebagainya. Ya. Jika sudah ada, lanjutkan pengamatan untuk mengetahui jenis unggas petelur yang dibudidayakan. Ini lembar kerjanya. Pertama kelompoknya ditulis, siapa nama kelompoknya, kemudian anggota kelompoknya, ya, anggota kelompoknya ditulis juga. Alangkah baik diketik ya, nanti di print baik itu. Nah, nanti ada nilai plusnya. Kemudian jenis wirausaha bidang unggas petelur. Nah ini jenisnya apa di daerah kalian? Gitu. Tulis apa gitu kan ya, dengan nulis aja. Kalau misalkan di situ ada dua, nah tulis dua-duanya. Ada tiga, jangan ditulis ya. Nah itu untuk yang masih dalam skala mikro gitu ya, dalam artian budidaya yang kecil aja dulu yang ada di daerah kalian. Kalau ada yang besar alangkah bagusnya. Seperti budidaya telur yang sering ada di pasaran gitu kan ya. Kan itu membutuhkan waktu, membutuhkan tempat yang luas. Kalau ada silahkan oleh kalian catat di sini. Itu ya. Nah, silakan kerjakan, kemudian foto LK3-nya. Buatlah video presentasi hasil dari observasi beserta anggota kelompok kalian. Pertama, silakan LK yang sudah diisi dipoto, dikirim nanti ke WA Bapak. Kemudian di rumah bersama kelompok kalian buatlah video presentasi tentang LK3 tadi. Gitu ya. Nah, misalkan di meja atau di kalian berjajar gitu ya, berempat, kemudian pasang kameranya gitu. Silahkan presentasi seperti biasa, ada pembukaan dan lain sebagainya. Kirim foto LK3 dan videonya ke nomor Bapak. Kirim ya videonya dan LK3-nya ke nomor WA Bapak. Kemudian LK3 bawa ketika tatap muka. Nanti dibawa LK3-nya ya ketika tatap muka. Ya. Kemudian yang terakhir tugas ditunggu sampai dengan hari Senin jam 00 gitu ya. Hari Senin jam 00 WIB. Jika kurang jelas silakan komentar atau hubungi nomor WA Bapak. Terima kasih. Semangat untuk kalian terus belajar dan belajar agar kalian menjadi orang yang cerdas, pintar dan berakhlak mulia. Ya, semoga kalian hari ini pada saat sehat semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan itu teh.